Ya, para pencinta pendidikan dimanapun berada, saya kembali menyapa Anda semua. Sudah lama ya off, dan sekarang saya hadir kembali selepas minggu kemarin saya mengikuti rapat koordinasi pimpinan perguruan tinggi se-Nusa Tenggara Timur ya, dan juga pimpinan badan penyelenggara atau yayasan yang menyelenggarakan perguruan tinggi swasta tentunya se-Nusa Tenggara Timur ya. Sedangkan pimpinan perguruan tinggi itu negeri swasta diundang semua, dan ini semua diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 ya, Nusa Tenggara Timur. Baik, di dalam rapat koordinasi tersebut banyak hal yang dibicarakan, dan ya narasumber selain Kepala LL Dikti Wilayah 15 NTT, tapi juga dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Yang kemarin hadir itu Direktur Pembelajaran ya, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Ya, di dalam rakor tersebut saya termasuk salah satu pimpinan perguruan tinggi yang ya sedikit tidak hanya menstimulus, tapi juga saya menggugat sistem pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi yang sedang berjalan ya. Jadi saya mengkritisi satu hal, bahwa ini kita sudah smart country ya. Indonesia ini kan sedang ongoing ya, smart country ya, programnya Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Jadi smart country, maka semua kementerian itu menjadi smart ministry. Dan tentunya dalam seluruh pelayanan itu dikehendaki smart service ya. Dan saya kemarin mengkritisi bahwa yang belum smart adalah akreditasi. Jadi saya menghendaki smart accreditation ya, saudara-saudara. Nah, smart accreditation di sini itu yang saya mau, bukan sekedar kita akreditasi program studi atau institusi secara online, secara Zoom dan sebagainya. No. Ya, yang saya maksudkan smart accreditation adalah automatically accreditation. Jadi akreditasi yang berjalan secara otomatis ya. Nah, bagaimana automatically accreditation itu dilaksanakan? Ya, kita membangun sistem yang terintegrasi di Kementerian Pendidikan ya, khususnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan BANPT ya. Jadi sistem yang terintegrasi yang dibangun di situ yaitu melalui pelaporan dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia ke Dikti, dan itu ada sistem terintegrasi dengan BANPT ya, dari Kementerian Pendidikan Tinggi khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan juga dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Harus ada integrasi, harus terintegrasi di situ ya. Jadi ketika semua sistem itu sudah terintegrasi, maka akreditasi dilaksanakan secara otomatis ya, automatically accreditation. Dan akreditasi terjadi seperti apa yang dilakukan di seluruh perguruan tinggi, bukan ya beban administrasi itu yang full, narasi-narasi yang sebenarnya ya tidak punya makna yang besar ya, narasi, deskripsi yang sebenarnya itu kan sampah ya, yang saya lihat, yang saya nilai ya. Jadi kita justru harus, yang penting adalah akreditasi di situ kita melihat ada ya desain pendidikan tinggi yang ada di perguruan tinggi tersebut, ada ya siklus PP EPP ya. Jadi ada desain, ada perencanaan, ada penetapan, ada pelaksanaan, ada implementasi, ada evaluasi ya, ada pengendalian, lalu ada apa? Peningkatan
Nah ini yang kita lihat. Nah kita lihat apa adanya yang terjadi di setiap perguruan tinggi. Ya, jadi tidak mengada-ada. Gitu. Yang dinilai adalah apa yang ada di perguruan tinggi tersebut. Makanya saya bilang by system supaya penilaian itu benar-benar objektif dan tidak ada yang terjadi manipulasi, ya, tidak ada yang terjadi yang namanya ada hal-hal yang sifatnya fiktif di sana. Nah itu tidak terjadi kalau kita melaksanakan akreditasi yang smart, yang secara otomatis, yang dinilai secara sistem, ya. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah, nah pihak BAN PT atau LAM menilai kampus itu dari sistem yang dijalankan, semua pelaporan yang ada di situ. Jadi tidak mengada-ada. Ya, misalnya pelaporan dari segi SDM, dosen, ya dilihat di situ, dosen ada di situ, di datanya dosen ada berapa. Di program studi itu dosen ada berapa, di perguruan tinggi itu dosennya jumlahnya berapa. Lalu dinilai, ya dinilai disinkron ke sister, dilihat BKD-nya, beban kerja dosennya, pelaksanaan tridharmanya itu gimana, pendidikan jalan tidak, pelaporan seluruhnya ada, terus penelitiannya gimana, dharma penelitiannya, dharma pengabdian masyarakatnya, dilihat semua di situ, lalu di scoring, dilakukan penilaian di situ, dievaluasi di situ. Lalu bagaimana soal misalnya rasio antara mahasiswa dan dosennya, dilihat di sistem di situ, langsung dinilai apa adanya. Lalu misalnya juga soal peningkatan sarpras, ya, fasilitas perguruan tinggi, ya dilihat di situ, ya ruangan bertambah atau gedungnya semakin lebih bagus, terus ya penerimaan mahasiswa, perekrutan mahasiswa dengan kuota perekrutan mahasiswa dengan ketersediaan sarpras itu pas, balance, oke, dinilai di situ. Lalu kampusnya itu kan bisa pihak BAN PT, asesor atau LAM bisa menilai, lihat dari satelit, bisa dilihat apa adanya di situ. Lalu juga misalnya sistem penjaminan mutu internal, ya dilihat terintegrasi SPMI-nya, 4 buku SPMI itu ada di situ, ya. Jadi ada, ya misalnya ada manual mutu, standar mutu, ya, kebijakan mutu, lalu formulir-formulir. Nah itu dilihat di situ, 4 bukunya dilihat di situ, di webnya kampus ada di situ, terintegrasi, dinilai. Demikian juga misalnya luaran-luaran yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tersebut dinilai dari situ. Misalnya juga soal alumni, ya tracer study-nya dilihat, dokumen tracer study-nya dilihat, lalu semuanya itu dijelajahi. Nah ketika itu terjadi, maka inilah yang kita namakan dengan Smart Accreditation. Smart Accreditation ini goalnya itu apa? Kita mendapatkan objektivitas penilaian, penilaian yang fair, penilaian yang objektif. Lalu juga apa? Ya, penghematan biaya yang luar biasa. Jadi sangat efektif dan juga efisien. Penghematan biaya, penghematan waktu, penghematan energi, tenaga yang luar biasa. Tapi hasilnya maksimal karena by system. Ya. Masa hari segini digitalisasi berkembang begitu kuat, sementara kita masih menggunakan secara manual, ya itu banyak dokumen yang disiapkan, lembaran-lembaran banyak yang disiapkan, nah itu useless, that is no progress, jadi tidak ada progress. Ya kita kembali ke back to nature, kita kembali ke yang natural, yang dulu, yang belum mengenal IT, sistem digital seperti ini. Ya itu yang salah satu poin yang kemarin saya sampaikan di Rakor Perguruan Tinggi, pimpinan perguruan tinggi se-Nusa Tenggara Timur di hadapan Kepala Eldo Dikti 15, lalu Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari Dikti. Nah ini saya sampaikan apa adanya. Ketika Indonesia dalam aspek pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, kita sudah bergerak maju ke Smart Accreditation, maka kita sudah memenuhi itu Smart Ministry, Smart Country, Smart Service. Ya. Jadi salam kebangkitan pendidikan di Indonesia. Semoga ini menjadi inspirasi acuan bagi negara Republik Indonesia.